Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Elsa dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat atau PIJAR, Partai Buruh yang akan memandu webinar BBM Naik Rakyat Tercekik pada hari ini. Dengan dalih membebani APBN, pemerintah berencana menaikkan harga BBM di saat permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil dan kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Kenaikan harga BBM ini akan semakin membuat rakyat menderita. Pemenuhan hak seluruh warga negara Indonesia adalah tanggung jawab negara secara mutlak, termasuk terpenuhinya hak atas sumber energi untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya pemerintah selama ini tidak benar-benar mensubsidi BBM, tapi sebagian merupakan kompensasi. Maka dari itu, untuk menilik lebih jauh, hari ini Partai Buruh melaksanakan webinar seri ke-14 terkait hal ini dan mencari format baru pengelolaan energi untuk kepentingan rakyat dengan menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama ada Bapak Antoni Budiawan selaku Managing Director at Political Economy and Policy Studies atau PEPS. Selamat siang Pak Antoni. Selamat siang. Oke. Lalu narasumber kedua ada Bung Gede Sandra di Sarjana untuk Indonesia Partai Buruh. Selamat siang Bung Gede. Selamat siang Kak Elsa. Oke, karena diskusi ini mengusung konsep talk show, untuk kawan-kawan yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di ruangan Zoom ini ya, kawan-kawan. Oke, baik. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Antoni untuk memaparkan materinya, Pak. Apakah sudah siap, Pak? Iya, tapi saya tidak ada materi ya. Dalam arti saya cuma tidak ada PowerPoint. PowerPoint, ya, ya baik. Tidak ada. Oke, baik, Pak. Langsung saja, Pak. Untuk itu waktu dan tempat kepada Pak Antoni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman yang mengikuti di acara Zoom ini. Kalau kita lihat adalah memang wacana dari kenaikan harga BBM ini sudah disuara-suarakan terus, tetapi kemudian puncaknya adalah mungkin Pak Bahlil, Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, dan kemudian setelah itu disusul baru minggu lalu ya, atau minggu lalu, bahwa Menteri Luhut Panjaitan mengatakan bahwa BBM akan naik minggu depan. Nah, bahwa pertama adalah gini, bahwa kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi itu adalah hak dari pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskalnya. Di dalam kebijakan fiskal ini, antara lain mengatakan bahwa APBN sudah tidak kuat untuk memberikan subsidi BBM. Nah, ini yang disosialisasikan, dikomunikasikan selalu subsidi BBM 502 triliun, di mana 206 triliun adalah yang di dalam APBN, yang 108 triliun itu adalah dana kompensasi tahun lalu, dan sisanya adalah dana kompensasi tahun ini. Pertama adalah bahwa dana kompensasi ini membuat bingung masyarakat, karena di dalam APBN seharusnya tidak dikenal yang namanya dana kompensasi. Kalau itu perhitungannya sama, kenapa tidak dimasukkan ke dalam subsidi, ya, pos anggaran subsidi, supaya semuanya bisa memonitornya dengan benar. Dan dana kompensasi ini kan sulit dilihat dari mana. Dan yang kedua adalah ekonomi kebijakan fiskal ini, ekonomi politik dari fiskal ini, biar bisa masyarakat menilai
bahwa apakah fiskal APBN pro rakyat atau tidak pro rakyat banyak, yaitu misalkan pro pengusaha. Artinya, apakah subsidi akan dikurangi karena ada alokasi biaya yaitu untuk proyek, bagaimana dengan proyek IKN dan sebagainya. Nah, itu harus dilihat, dikomunikasikan secara transparan biar rakyat bisa menilai. Nah, apa yang dikomunikasikan sejauh ini adalah seolah-olah APBN tidak kuat menanggung subsidi BBM. Padahal anggaran di dalam APBN subsidi BBM itu hanya 11 triliun. BBM ya. Yaitu ada subsidi LPG yang jauh lebih besar 66 triliun dan subsidi listrik 55 triliun dan sebagainya, sehingga subsidi energi adalah 134 triliun. Itu bukan BBM. Oke, mungkin yang dimaksud dengan BBM adalah energi. Mungkin yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah itu. Itu pun baru 134 triliun. Dan bagaimana realisasinya? Realisasinya adalah sampai dengan Juli, ya, sampai dengan Juli 2022 ini, subsidi energi baru 88,7 triliun. Nah, kita tidak tahu yang namanya dana kompensasi. Dan saya melihatnya bahwa dana kompensasi ini akan menjadi masalah karena tidak dikenal di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kalau itu sama, sekali lagi saya meminta bahwa itu dimasukkan sebagai subsidi, biar jelas gitu. Ngapain mesti ada dana kompensasi kalau itu perhitungannya sama? Dan itu tidak dimasukkan ke dalam anggaran yang pos subsidi, tapi dari belanja lain-lain. Nah, ini kan bahaya sekali gitu. Dan pengisiannya itu ada formula-formulanya, dan atas dasar undang-undang apa bahwa dana kompensasi ini bisa diberikan. Perhitungannya dari dana kompensasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas peraturan apa? Atas undang-undang apa yang mengatakan bahwa Indonesia boleh memberikan dana kompensasi? Saya belum menemukan undang-undang itu. Mohon itu ada pencerahannya dan mohon Partai Buruh untuk bisa menemukan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lainnya. Bagaimana undang-undang yang mengatur dana kompensasi? Itu. Nah, sekarang juga ada perdebatan bahwa subsidi ini harus dialokasikan, harus dikurangin karena tidak tepat sasaran. Ini kan cuma suatu narasi saja bahwa tidak tepat sasaran itu untuk mengurangi. Tetapi kriterianya apa yang tidak tepat sasaran? Lalu ada yang mengatakan bahwa ya mobil harusnya tidak boleh. Nah, ini adalah satu kesalahan fatal mengenai pengertian dari subsidi untuk masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan oleh Elsa bahwa BBM atau kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat penerimaan negara itu dari BBM murni dari eksplorasi dan sebagainya ya, dari itu itu masuk ke dalam negara. Jadi negara mempunyai pendapatan dari minyak dan gas bumi. Apakah pendapatan ini mau diberikan kepada masyarakat sebagian karena adanya kenaikan harga atau tidak mau? Nah, kalau kita lihat untuk Pertamax dan sebagainya sudah tidak diberikan. Itu sudah tidak ada, itu harga keekonomian, bahkan harga keekonomian kita lebih mahal dari harga keekonomian yang ada mungkin di Malaysia. Nah, inilah bahwa kalau ditanya rakyat mana yang perlu disubsidi, itu harus jelas. Jangan kita mengatakan bahwa sekarang ini adalah subsidinya tidak tepat sasaran. Saya memberikan ilustrasi. Kalau yang dianggap rakyat miskin yang mana? Apakah kita berdasarkan data BPS
yang sekitar 25 juta itu, ya, rakyat miskinnya, atau kita memakai data Bank Dunia. Bank Dunia pun ada 3 kriteria, yang 1,9 itu kita abaikan, yang 3,2 dolar dengan kurs purchasing power parity, atau dengan 5,5 dolar dengan kurs purchasing power parity, kurs PPP. Nah, kalau kita lihat dari Bank Dunia, dengan kemiskinan 5,5 dolar kurs PPP, itu setara dengan pendapatan kurang dari 1 juta rupiah per orang per hari. Itu rakyat miskin kita ada 50,3% pada tahun 2021. Jadi pada masih sangat recent, masih sangat baru ini. 50,3% untuk tahun 2021 dengan jumlah penduduk 138,9 juta. Berapa banyak yang konsumsi untuk itu, untuk Pertalite, ya, untuk ini. Nah, kalau rakyat ini dianggap rakyat miskin karena pendapatannya cuma 1 juta per orang per bulan, maka jumlahnya adalah 138,9. Jadi jangan dilihat bahwa Indonesia ini masih banyak sekali rakyat miskin. Artinya apa? Artinya kalau ada 1 orang baru berkeluarga dan dia buruh, dengan lalu kemudian mempunyai 2 anak, ya, anaknya masih kecil sehingga si ibu tidak bisa bekerja. Pendapatannya adalah UMR. Lalu dia itu 4 orang itu termasuk rakyat miskin. Jadi 4 orang itu. Nah, berapa banyak buruh yang mempunyai kondisi seperti itu? Saya rasa cukup banyak, atau yang perempuan juga, ya, begitu. Dan berapa banyak yang pekerja informal yang tidak mempunyai pendapatannya jauh lebih rendah dari UMR, itu semua termasuk adalah rakyat miskin. Nah, jadi pemerintah ini harus melihat kondisi sosial masyarakat. Di tengah-tengah inflasi saat ini yang sangat tinggi, inflasi pangan mencapai 11% lebih, dengan katanya harga telur mencapai tertinggi sepanjang sejarah, 31.000, ada yang 31.000 lebih per kilo, dan harga-harga lainnya itu sangat mencekik rakyat. Nah, dengan beban demikian besar, ya, dengan inflasi pangan 10%, bagi inflasi pangan itu adalah konsumsi pangan dari pendapatan itu terhadap rakyat yang berpendapatan menengah ke bawah itu sangat besar sekali. Inflasi 10-11% ini sangat membebani keuangan masyarakat. Kalau harga BBM ini naik, maka akan memicu lagi yang lain-lainnya. Misalnya aja berapa banyak pengemudi ojek online, dan berapa banyak yang kenaikan harganya yang harus dibebankan kepada konsumen, kepada masyarakat. Itu saja sudah sekian juta orang. Nah, harga ini akan BBM secara transportasi untuk masyarakat menengah ke bawah, Pertalite ini sangat membebani. Jadi di sini hampir dipastikan daya beli yang sekarang sudah terpuruk, maka akan menjadi terpuruk lagi. Nah, diharapkan pemerintah harus fair kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar. Jangan informasi sepihak yang hanya untuk menjustifikasi bahwa ini harus naik. Kalau mau naikkan silakan, karena itu hak pemerintah dan juga hak rakyat, kalau memang harus
menyuarakan untuk itu, untuk menolak. Apakah menolak ini akhirnya diterima apa tidak, itu adalah tergantung kebijakan dari pemerintah. Dan tentu saja setiap kebijakan itu mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah, saya rasa untuk sebagai pengantar itu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni Budiawan, selaku Managing Director of PEPS ya. Nah, aku langsung saja ini ke Bung Gede. Bung Gede ini dari Sarjana untuk Indonesia Partai Buruh. Nah, sebelum pertanyaanku, aku akan tanyakan ke Pak Antoni, mungkin Bung Gede bisa memaparkan dulu materinya sebelum kita adakan tanya jawab. Lalu untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting, bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di ruangan Zoom. Terima kasih. Silakan Bung Gede, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Elsa. Selamat siang, Pak Antoni. Selamat siang, kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Ini kawan-kawan pijar, kawan-kawan Partai Buruh dari pusat sampai daerah ada di sini, Pak Antoni. Mungkin kita bisa belajar bareng-bareng. Sebelumnya, Elsa, sorry, saya bisa share screen ya? Boleh ya? Saya bisa nggak? Boleh. Silakan share screen, Bung. Boleh, bisa langsung ya? Oke. Ini kebetulan kita ada sedikit materi. Ini dia. Terlihat ya, Elsa ya? Ya, terlihat, Bung. Terlihat ya, oke. Masih loading sebentar. Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Jadi ini coret-coretan saya sedikit untuk diskusi ini yang membahas mengenai, saya kasih judul ini, situasi energi nasional di tengah rencana kenaikan harga BBM. Jadi saya akan memberikan pengantar mengenai situasi kita, terutama situasi BBM dan energi nasional, sebelum nanti kita sampai kepada permasalahannya. Jadi ini slide berikutnya, oke. Kebaca ya hurufnya ya. Jadi ini adalah neraca migas di era pemerintahan Pak Jokowi, bisa kawan-kawan lihat semua, sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, ya kan. Di sini ada bagaimana kita bisa lihat dari sisi komoditas minyak mentah, kita bisa melihat sejak tahun 2014 kita sudah net importer. Jadi Indonesia itu adalah net importer minyak bumi, artinya antara yang diekspor dan yang diimpor itu lebih banyak yang diimpor. Dan selama pemerintahan Pak Jokowi, defisit dari neraca minyak mentah kita itu semakin membesar, bisa dilihat itu angkanya. Di bagian kolom yang paling kiri minyak mentah, dilihat ekspor dan impornya itu bisa dicek bagaimana terlihat sekali neraca minyak bumi kita defisit semakin membesar. Sementara kalau kita melihat ke bagian dari hasil minyak ini artinya produk dari minyak buminya ya, kawan-kawan ya. Ini lebih defisit lagi, ya kan, bisa dilihat impor minus ekspornya besar banget sudah sejak awal. Dan memang ada sedikit pembaikan di bidang impor hasil minyak ini adalah karena kebijakan biodiesel, yaitu mengganti solar dengan biodiesel. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian juga kalau dari komoditi gas, kalau dari gas kita bisa melihat bahwa gas kita ini kita adalah net eksporter, artinya kita surplus sebenarnya kita ini. Surplus gas kita ini sebenarnya. Walaupun surplusnya memang cenderung menurun ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan mengapa impor solar kita semakin menurun, ini karena terjadi peningkatan produksi biodiesel yang digunakan untuk mengganti impor solar.
Ada peningkatan selama Pak Jokowi dari cuma 1 juta kiloliter sekarang menjadi 9 dan diperkirakan 10 juta kiloliter untuk mengganti solar. Meskipun di sisi lain kebijakan ini juga salah satunya yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng belakangan. Ini adalah tentang produksi migas Indonesia. Nah, tadi ini produksi minyak bumi kita itu sudah tidak pernah melewati 1 juta barrel per hari seperti puluhan tahun yang lalu. Bahkan selama pemerintahan Pak Jokowi ini nilainya terus menurun, pernah 800.000 barrel dan sekarang kita ada di 660.000 dan per bulan ini sudah 500-an ribu barrel. Sudah 600 sekian ribu barrel per hari gitu. Jadi semakin menurun. Sementara kita bisa melihat produksi gas kita juga menurun meskipun masih di atas 1 juta barrel per hari. Lanjut selanjutnya. Ini adalah kondisi jumlah sumur pengeboran migas yang kita bisa lihat dari tahun ke tahun trennya sangat menurun. Inilah yang menyebabkan mengapa produksi migas juga ikut menurun karena ternyata sumur pengeboran yang berproduksi juga semakin sedikit dari tahun ke tahun. Bisa dilihat yang warna hijau adalah yang bagian realisasinya gitu. Nilainya sangat kecil dari pernah 1000-an di tahun 2000 berapa 13 itu 14, sekarang cuma sekitar 200-an sumur yang memproduksi. Kita lanjut. Dan ini adalah jumlah kilang kita, kondisi kilang. Kilang itu adalah yang mengolah si minyak mentah tadi itu menjadi produk BBM. Apakah itu ya gasolin itu maksudnya Pertalite, Pertamax, Premium, dan minyak tanah dan solar. Kalau dari sebuah kilang itu dari total input minyak mentah 100% itu menghasilkan Pertalite 30%-nya gitu. Dan solar juga 30% gitu. Kalau after sekitar 10% gitu. Kemudian kita lanjut, ini situasinya. Oke, ini. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui kondisi bahwa impor semakin banyak, ya kan, impor BBM dan minyak mentah juga semakin besar, dan kilang baru belum ada yang dibangun selama pemerintahan Jokowi, ya kan, sehingga kita terpaksa semakin meningkat impornya, dan kita ingin tahu impornya ini dari negara mana saja sih sebenarnya, ya kan. Nah, ternyata berdasarkan data BPS, impor BBM dan minyak mentah kita itu paling besar dari Singapura malah ya. Jadi Singapura ini kan jelas nggak punya sumur minyak gitu kan. Jelas dia itu cuma merupakan trader, tapi kita beli di dia gitu kan. Dengan harga internasional dan mungkin ada ditentukan dia juga lah. Dan kita bisa ngelihat impor kita yang nomor 2 itu datang dari mana? Datang dari Malaysia gitu kan. Nah, inilah mungkin yang sempat ramai beberapa minggu lalu dibandingkan antara Pertamina Indonesia dengan Petronas Malaysia. Kenapa kok Petronas bisa untung besar, Pertamina bisa rugi banyak banget. Nah, ternyata memang kondisinya Indonesia itu atau Pertamina impor dari Malaysia itu nilainya tuh di tahun 2021 bisa dilihat di bagian paling kanan, kolom tahun 2001 negara asal Malaysia itu sudah mencapai 3,7 miliar dolar. Itu kalau dikurskan mungkin hampir berapa puluh triliun tuh, 60-70 triliun kan dari Malaysia doang, dari Petronas itu artinya. Gitu, ini kondisi kita mengenai impor minyak bumi dan produk minyak bumi. Sekarang yang kita akan melihat mengenai PNBP. PNBP ini adalah penerimaan bukan pajak ya, artinya di luar PPh atau pajak penghasilan dari sektor ini gitu. Bisa dilihat dari dari penerimaan bukan pajak di sektor migas itu masih merupakan yang paling besar dari PNBP di sektor SDA. Bisa dilihat di tahun
2021 saja PNBP di sektor migas itu sebesar 103 triliun. Dan nilai ini tuh bila dibandingkan dari tahun 2020 untuk PNBP di sektor migas ini melonjak 50% gitu. Sementara di tahun 2022 ini di grafik yang saya dapat dari Kementerian ESDM ini disebutkan target PNBP migas itu hanya 85,9 triliun. Nah, lebih kecil ya dari tahun sebelumnya. Sementara kenyataannya pada saat ini saja realisasi dari PNBP sampai dengan semester 1 2022 itu sudah terkumpul 74,6 triliun, gitu, hampir 90% dari target PNBP migas. Dan kita bisa lihat PNBP Minerba, nggak kelihatan nih. Itu di tahun 2021 75 triliun dan di tahun 2022 anehnya sangat jauh menurun, padahal kita tahu nanti akan kita cek, kita akan periksa ini, kita tahu bagaimana harga batu bara itu melonjak sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga minyak bumi dunia. Harga minyak bumi dunia itu kenaikannya rata-rata 50% lah dari tahun lalu. Sementara kalau harga batu bara ini lebih dari 200% dia tuh tingkat kenaikannya, banyak banget. Dan kenapa ditargetkan sangat rendah, padahal sekarang realisasinya saja sudah cukup tinggi gitu. Sementara ini kita langsung kita masuk ke subsidi energi. Nah, ini udah mulai masuk pada inti permasalahan kita, ya kan. Jadi benar sekali Pak Antoni, ini ada keganjilan yang cukup besar gitu bila kalau kita perhatikan data berikut ini dan bila dibandingkan dengan pernyataan pemerintah di APBNP tahun 2022 di mana subsidi meningkat sangat tajam. Bisa dilihat di grafik dari sumber dari Kementerian ESDM ini di target di tahun 2022 subsidi itu hanya 77,5 triliun, begitu kan? Menurun dari realisasi dari subsidi BBM tahun 2021 yang 83,7 triliun. Tetapi pemerintah mengumumkan bahwa subsidi BBM dan LPG itu meningkat menjadi 234,6 triliun. Jadi peningkatannya sangat besar. Sementara subsidi listrik kita bisa melihat peningkatannya antara yang data SDM ini yang di awal tahun ditargetkan 56,6 triliun, hanya naik sedikit, naik 3 triliun ke 59,6 triliun untuk listrik. Kenapa bisa subsidi BBM ini bisa sangat besar? Nah, nanti kita akan cek. Padahal kenaikan harga minyak mentah ICP, Indonesian Crude Price itu, tahun 2021 itu rata-rata di tahun tersebut itu $68 per barrel. Sementara di tahun 2022, saya periksa dari Januari sampai Agustus 2022 itu rata-rata harganya itu $104 per barrel. Jadi dari 68 barrel ke $104 per barrel itu kira-kira harganya naik 50% gitu ya. Harga minyaknya, dan itu harganya kan harga minyak mentah juga akan diikuti oleh harga produk turunannya termasuk nanti Pertalite seharusnya BBM-nya gitu. Sementara ini di subsidi BBM di tahun 2021 itu 83 triliun realisasinya. Ini tiba-tiba meroket di tahun ini menjadi 234 triliun atau naik 181%. Ini titik keanehannya. Kenapa bisa harga minyak mentahnya aja naik cuma 50%, tapi kenapa subsidi BBM-nya naik 180%? Nah, ini pertanyaan buat kita semua ini. Nanti mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut di mana nih letak kesalahannya, di mana letak inefisiensinya gitu kan. Ini adalah stok BBM bersubsidi. Ini termasuk jenisnya solar dan Pertalite. Ini
kita kan diberikan kuota, dari kuotanya itu sudah terpakai, untuk Pertalite sudah terpakai 73%, sementara solar sudah 66%. Dan BPH Migas sendiri juga mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa dia bilang kuota BBM akan habis, BBM bersubsidi akan habis pada Oktober tahun 2021, gitu katanya. Dan ini sedikit tentang dana kompensasi. Ya memang ini kami juga sangat mencurigai kenapa ada muncul tiba-tiba satu barang bernama dana kompensasi ini. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan subsidi gitu kan, tapi sepertinya mau sengaja dipisah-pisahkan, dan berdasarkan definisi yang diberikan pemerintah, ya kan, kompensasi ini merupakan dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha, dalam hal ini adalah BUMN yang memonopoli penyediaan energi BBM, termasuk itu Pertamina dan PLN, atas tanggungan selisih harga jual gitu kan. Jadi harga jual berapa dan harga produksi mereka berapa, dan selisihnya ini katanya akan diganti pemerintah lewat mekanisme yang dinamakan dana kompensasi, dan ini termasuk BBM dan listrik. BBM maksudnya Pertalite dan solar gitu kan. Kalau subsidi itu kalau tidak salah maksudnya itu adalah khusus untuk minyak tanah dan premium gitu, maksud pemerintah gitu kan. Dan pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi energi tahun ini saja sebesar 234 triliun. Dari nilai tersebut 49 triliun akan dibayar tahun depan, artinya sisanya yang lebih besar dibayar tahun ini. Jadi rincian anggarannya adalah 213 triliun untuk BBM dan 21 triliun untuk listrik gitu. Padahal di tahun 2021 ada juga dana kompensasi, yaitu untuk BBM dan juga LPG, itu hanya sebesar 64,5 triliun. Jadi ada terjadi pelonjakan lagi. Yang awalnya 2021 64,5 triliun, tiba-tiba dia menjadi 213 triliun tahun ini gitu. Meningkat hampir 4 kali lipat, 300% juga ini kira-kira angkanya. Sehingga ya kan, kesimpulan kami itu sebenarnya meningkatnya beban untuk impor BBM yang kita derita saat ini, diderita pemerintah saat ini, bersumber dari kesalahan pemerintahan Jokowi sendiri yang gagal membangun kilang baru selama 8 tahun pemerintahannya. Gitu. Sebagai akibatnya Indonesia terus tergantung pada Singapura ya kan untuk impor BBM ya kan dengan harga internasional, dan sehingga itu membebani kita tidak bisa memproduksi BBM sendiri, sehingga kita terpaksa impor dari Singapura. Dan ini kan sempat ramai juga di zaman Pak SBY dulu, kenapa Pak SBY tidak bangun kilang? Oh ini karena ada mafia migas gitu kan dulu katanya, yang beroperasi di Singapura, ada namanya Petral, anak perusahaan Pertamina ya kan, kemudian dibubarkan tuh oleh Pak Jokowi tahun 2015 atau 2016. Nah ternyata Petral dibubarkan pun kita tidak kunjung hilang ketergantungan dari Singapura gitu, masih sampai sekarang gitu, sampai tidak bisa bangun kilang gitu kondisinya. Itu yang kedua, kesimpulan kami adalah ini peningkatan nilai subsidi BBM dan kompensasi BBM ini sangat tidak wajar, padahal harga minyak hanya meningkat 50%. Kenapa bisa subsidi BBM meningkat 180% dan kompensasi BBM meningkat 200% pada periode yang sama? Inilah yang harus kita curigai, ini yang kita harus soroti, dan kita harus minta agar segera dilakukan audit atas nilai yang tidak wajar ini. Kecurigaan saya mirip dengan Pak Antoni, jangan-jangan ini ada penyusupan di tengah-tengahnya ini untuk pembiayaan proyek-proyek yang lain gitu. Seperti misalkan IKN atau bahkan untuk ya harus dicek oleh aparat hukum, ini jangan-jangan dikorupsi gitu kan dengan cara yang sangat sophisticated sehingga tidak diketahui oleh DPR dan publik dan media lolos gitu kan. Ini harus segera diaudit, ada apa peningkatan yang sangat tidak wajar seperti ini gitu. Yang ketiga, kesimpulan kami adalah ini kan kondisinya pemerintah ini sebenarnya terlambat mengenakan apa yang namanya windfall profit tax terhadap ekspor batu bara.
pemerintah baru mengeluarkan PP nomor 15 tahun 2022 yang intinya tentang windfall profit tax ini, ya dia mengenakan royalti, ada pasal baru itu, jadi mengenakan royalti untuk ekspor batu bara sebesar 27% bila harganya di atas $100. Nah kan, padahal ini baru diterapkan, PP-nya keluar bulan Juli dan baru bulan Agustus. Padahal harga batu bara itu sudah naik semenjak Juli tahun lalu gitu loh. Jadi kalau coba saya hitung-hitung potensi pendapatan yang gagal didapatkan ini kan, bila kita bisa mengenakan windfall profit tax itu pada tahun lalu, itu seharusnya sekarang ini kita sudah bisa mendapatkan duit segar sebesar 150 triliun tambahan. Dan ini duit hilang karena ya tetap di tangannya orang-orang kaya gitu kan, tetap di tangannya orang-orang kaya, para eksportir batu bara, para taipan batu bara, para oligark batu bara yang ada Ru, Indika segala macam itu kan, tanpa sempat dipajaki oleh negara dan diberikan untuk rakyat. Mereka bawa aja nih 150 T gitu kan, yang kita lolos karena kealpaan, karena kelambatan dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Terus kesimpulan terakhir, masih menyangkut dari PP nomor 15 tahun 2022 ini sudah bagus, cuma masih kurang progresif lagi. Karena kan dalam pasal-pasalnya itu hanya disebutkan royalti dikenakan 27% untuk harga di atas $100 per metric ton. Bagaimana kalau harganya di atas 200? Bagaimana kalau harganya di atas 300? Faktanya sekarang harganya $400 per metric ton. Jadi kenapa bisa sama harga di atas 100, di atas 200, di atas 300, kenapa royaltinya tetap 27%? Kan harusnya dinaikkan juga. Jadi seharusnya kalau usulan kami, direvisi itu PP, ditambahkan lagi pasal, bila harga batu bara di atas 300 metrik ton, dinaikkan lagi royaltinya jadi 35%. Dan bila di atas 300 metrik ton dinaikkan lagi ke 40%, dan saya yakin bila hal itu dikerjakan maka akan sangat banyak menerima negara dari royalti batubara ini yang sangat bisa digunakan untuk menambal subsidi maupun kompensasi BBM. Demikian kira-kira pengantar dari saya, mungkin kita bisa lanjut dalam diskusi untuk membahas selanjutnya. Terima kasih. Sekian ya. Terima kasih Bung Gede Sandra telah memaparkan materinya. Sebelum ke pertanyaan ke Bung Gede, aku ingin bertanya dulu nih ke Antoni Budiawan ya. Tadi kan sudah ada pernyataan ya dari Pak Antoni gitu ya, bahwasannya ada dana kompensasi itu kan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Pak. Lalu dalam kebijakannya di dalam APBN sendiri itu kan tidak ada aturan terkait dana kompensasi. Bahkan rujukan penerbitan dana kompensasi ini juga tidak merujuk pada undang-undang apapun gitu. Kalau yang aku tangkap nih, bagaimana sih Pak seharusnya nih pemerintah tuh memberikan informasi terkait kebijakan dana kompensasi itu sendiri, itu harus mulai dari mana Pak? Ya, inilah yang membuat publik bingung, bahwa sebelum-sebelumnya itu tidak ada yang namanya dana kompensasi, ya, termasuk di zaman Presiden SBY itu tidak ada yang dana kompensasi. Lalu kemudian baru saya mendengar beberapa tahun terakhir ini, sebetulnya dana kompensasi baru beberapa waktu ini baru mulai mencuat. Nah, saya tidak menemukan apa dasar hukum ada dana kompensasi itu. Yang saya tahu di dalam undang-undang keuangan negara itu tidak ada. Nah, mungkin Bung Gede bisa menceritakan kalau itu apa itu dana kompensasi itu undang-undang apa gitu. Nah, kalau itu tidak ada rujukannya dalam undang-undang, karena gini, di dalam undang-undang APBN itu ada subsidi. Lalu kemudian dana kompensasi katanya adanya di belanja lain-lain.
Ya, itu akunnya lah ya, akun untuk pembelanjaannya gitu. Nah, tapi pos belanjanya itu sendiri kemana? Pos belanjanya kan di dalam APBN belanja negara itu tidak ada belanja dana kompensasi. Jadi itu adalah penggunaan anggaran. Diambil dari belanja lain-lain. Apakah pos anggarannya kalau di anggaran kan kalau di APBN kan ada belanja subsidi. Nah, ini dia apa? Apa tetap masuk ke belanja lain-lain? Kan sangat bahaya. Kalau dia tetap masuk, ini kan sangat strategis bahwa ini harus diungkapkan kepada publik bahwa ini adalah subsidi. Karena apa? Karena menurut pasal 33 ya, bahwa kekayaan alam negara kan harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, kalau itu subsidinya besar, ya harusnya pemerintah harus memberikan itu. Ini subsidi yang kami berikan loh, besar loh. Tapi kalau dipisah-pisah begitu kan, ya kita tidak tahu bagaimana tata cara menghitungnya apa segala dan semuanya itu. Jadi kontrol publik tidak ada. Yang mengontrol siapa? Cuma BPK. Kan sulit jadi di situ. Jadi saya melihat bahwa kalau itu tidak ada nomenklatur di mana belanjanya, saya bicara belanja ya, tidak boleh di dalam belanja lain-lain. Kalau subsidi itu harus ada belanja subsidi. Dan kita punya peraturan adalah yang maksudnya dengan subsidi adalah tentu saja untuk bantuan kepada apakah itu produsen atau itu kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Nah, itu namanya subsidi dan pos belanja ini sudah ada di subsidi. Saya rasa tidak boleh dikemana-manakan lagi, tidak boleh yang namanya dana kompensasi. Itu pertama. Terus yang kedua adalah mengenai tadi, ya kita lihat definisinya sendiri dulu ya. Tapi kita begini, bahwa tadi APBN, yang dikatakan katanya narasi yang dibangun adalah subsidi sudah sedemikian besar sehingga APBN kita tidak kuat menanggung subsidi ini. Artinya apa? Artinya kata gampangnya adalah bahwa APBN akan jebol, kan gitu kan? Tetapi apa faktanya? Faktanya sampai dengan Juli 2022 APBN ini surplus 106 triliun. Ya, dan pendapatan negara yang tadi dibilang dari windfall profit dan sebagainya, pendapatan negara sampai dengan Juli itu naik 50%. Nah, sehingga ini adalah surplus. Kenapa surplus 106 triliun ini tidak digunakan untuk masyarakat? Kenapa harus surplus gitu? Inilah ekonomi politik dari fiskal. Kalau pemerintah sangat empati kepada nasib rakyat yang sudah dibebani kenaikan harga inflasi yang sangat tinggi, kenapa ini tidak diberikan sebagai kompensasi untuk itu? Kenapa harus dibebankan lagi dengan surplus yang seolah-olah surplusnya mau lebih besar lagi? Supaya ke depannya itu dijaga gitu. Nah, ini. Terus yang terakhir. Begini. Tadi dikatakan anggap saja bahwa negara produksi minyak 660.000 barel. Oke, kenyataannya cuma 600.000 lah. Sampai dengan Juni, Januari, Juni cuma 611.000. Anggap itu 600.000 barel. Ya, itu kan per hari. Kalau dikali 300 hari, itu jadi berapa? Jadi berarti 18 juta ya. Kalau 3 hari itu 180 juta barel per tahun. Ini milik pemerintah berapa? Anggap 50%-nya karena harus bagi hasil dan cost recovery. Itu artinya anggap sajalah berarti 100.000 barel. 100.000 barel milik pemerintah. Artinya apa? Setiap kenaikan $1 harga minyak ICP, harga minyak mentah dunia yang ditransfer kepada ICP, $1 kenaikan harga ICP menaikkan
kenai penerimaan pemerintah dari minyak bumi aja ya kita bicara ini, yaitu 100.000 dolar dikali 15.000. Itulah yang dibilang kurang lebih 15 triliun atau berapapun itu. Jadi kenaikannya itu. Jadi artinya yang namanya subsidi adalah di satu pihak pemerintah menjual harganya kepada Pertamina, karena Pertamina disuruh jual, nih saya ada minyak dari bagi hasil, Pertamina Anda jualkan, kalau harga internasional jualnya adalah harga minyaknya adalah 68 dolar, jual 68 dolar, tapi kalau naik 100 dolar, saya minta harga saya naik. Tapi sebetulnya kan produksinya sama. Nah, inilah permasalahan, tetapi itu akan kita bicarakan lagi, dan saya ada sempat menulis bahwa secara total pendapatan minyak, ini di APBN ya, secara total pendapatan minyak di APBN dikurangin subsidi di APBN masih surplus. Jadi secara total penerimaan minyak bumi termasuk mungkin PPH migas, PPH minyak bumi, dikurangin subsidi yang harus dia keluarkan, mungkin ditambah dana kompensasi, harusnya masih surplus. Jadi kalau definisi itu yang kita ambil, tidak ada subsidi sama sekali. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni. Nah, aku lanjut ke Bung Gede mungkin ya sebelum menjawab pertanyaan karena sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar tadi terkait dana kompensasi nih Bung Gede. Kalau tadi Pak Antoni menjelaskan gimana sih kedudukan aturan dana kompensasi ini karena kan memang tadi menurut pernyataan Pak Antoni itu kan dana kompensasi itu tidak ada rujukannya, tapi Menteri Keuangan itu tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang bernama dana kompensasi, sedangkan di dalam APBN sendiri tidak ada kebijakan yang mengatur atau yang menyebutkan terkait dana kompensasi. Nah, bagaimana Bung Gede menanggapi itu sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin juga nanti ada korelasinya dengan data-data yang tadi telah Bung Gede paparkan. Ya, baik. Ya, saya sangat setuju dengan Pak Antoni. Ini barang nggak jelas ini si dana kompensasi ini. Ini apa istilahnya mau mencoba kelihatannya tujuannya untuk membuat bingung gitu kan, untuk membuat masyarakat apa istilahnya itu menjadi tidak paham gitu dengan situasi yang sebenarnya gitu kan, dan saya sih belum ngecek di undang-undang apakah ada atau tidak. Dan memang itu seharusnya digabungkan lagi saja ke subsidi gitu sebagai dana subsidi untuk mempermudahnya begitu kan, biar kita semakin jelas pengawasannya terlihat karena tuh prinsipnya tuh sama, tuh cuma menalangin selisih harga dari produk BBM gitu, baik si subsidi maupun kompensasi kan, bedanya produknya aja. Kalau subsidi itu cuma minyak tanah dan premium katanya kan. Kalau kompensasi itu untuk pertalit sama solar gitu dan LPG katanya gitu kan yang ada di informasinya. Padahal kita ingin tahu lebih benar nih apa itu sebenarnya gitu. Dan saya juga sangat menyayangkan DPR kita saat ini sepertinya kurang tajam, tidak seperti DPR periode yang sebelumnya, sehingga terlihat sekali mereka cepat menyerah gitu dari atas pernyataan pemerintah, cepat percaya, cepat setuju gitu kan, tidak menjadi lebih kritis gitu, tidak mempertanyakan. Dan mungkin suatu kali Partai Buruh juga harus mempertanyakan tentang dana kompensasi ini apa sebenarnya, barang apa gitu. Paling dari saya itu aja, Elsa, untuk dana kompensasi. Sedikit ya, saya nyambung Pak Gede ya, Elsa. Iya boleh, silakan Pak. Sedikit. Nah, iya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau namanya subsidi BBM
itu pun sebetulnya ada penjabarannya, apakah solar atau minyak tanah ya atau bagaimana. Nah, apa susahnya kalau Pertalite ditambahkan subsidi BBM itu terdiri dari solar, minyak tanah, Pertalite atau Pertamax dan sebagainya gitu. Kenapa harus dipisah menjadi ke dana kompensasi gitu. Nah, ini yang saya tidak mengerti gitu. Padahal tinggal memperluas itemsnya aja kan, tinggal barangnya aja. Terima kasih. Jadi, iya Pak. Jadi kalau saya lihat itu kecenderungannya pemerintah ini lebih cenderung melihat BBM bersubsidi itu hanya minyak mentah dan premium yang bersubsidi. Jadi si Pertalite dan solar itu sudah didefinisikan bukan cuma BBM doang, bukan BBM bersubsidi. Jadi karena dia sudah tidak bersubsidi, dia harus kompensasi. Kelihatannya loh yang saya tangkapnya loh kelihatan gitu. Kalau itu begitu sangat bahaya sekali karena cantolan dana kompensasi itu tidak ada undang-undangnya. Betul sekali. Jadi pada saat itu bisa ini melanggar keuangan negara, bisa merugikan keuangan negara. Kalau ini tidak ada cantelan undang-undangnya, karena di dalam APBN itu menurut saya tidak dikenal. Saya belum pernah melihat ada undang-undang APBN ada memberikan dana kompensasi. Jadi kalau dia bilang dana kompensasi itu adalah bukan subsidi yang ini, lalu dia mengkreat sendiri dan itu bisa dijadikan sebagai penyimpangan keuangan negara. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni. Ini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar ya ke teman-teman dari Ricky Sandi LMID. Pertanyaannya ini terkait apakah harga energi di Indonesia terpengaruh oleh harga internasional, gitu kan? Nah, kalau iya, ada berapa nilai sebenarnya sehingga pemerintah kok ngotot sekali ingin menaikkan harga energi? Tidak hanya di sektor BBM, saat ini kawan-kawan juga mengeluhkan terkait kenaikan listrik dan juga kuota internet. Sehingga imbasnya adalah biaya distribusi produk pangan dan lain-lain yang melonjak cukup tinggi. Nah, mungkin pertanyaannya bisa dibantu jawab oleh Bung Gede Sandra. Karena tadi data-data yang Bung Gede paparkan mungkin ada korelasinya dengan pertanyaan ini. Silakan Bung Gede. Sorry, yang dari Ricky ya? Iya, betul. Apakah betul harga energi di Indonesia itu terpengaruh oleh harga internasional? Ya, pasti. Kalau iya, berapa nilai sebenarnya sehingga pemerintah ngotot sekali ingin menaikkan harga energi? Ya. Tidak hanya sektor BBM, listrik sampai kuota internet pun ikut mengalami kenaikan sehingga imbasnya. Ya, saya menjawab dari Bung Riki, betul sekali Bung Riki, harga energi di Indonesia itu sangat terpengaruh oleh harga internasional dan berapa nilai produksi sebenarnya. Nah, kalau versi pemerintah kan harga, misalkan Pertalite, harga keekonomiannya itu 17.500 ya. Nah, padahal dijualnya cuma 7.000, artinya pemerintah menanggung 10.000, begitulah kira-kira kalau menurut versi pemerintah. Nah, tapi saya ingat sekali 10 tahun atau berapa belas tahun lalu itu Pak Kwi Kian gitu pernah memberikan sebuah metode lain untuk menghitung harga BBM ini, harga produksinya. Dan kalau tidak salah, seingat saya sewaktu itu 10 tahun yang lalu itu harganya itu di bawah Rp5.000 untuk seliter premium perhitungannya gitu kan. Dan mungkin kalau Pertalite itu kita perkirakan untuk ron yang segitu itu ngitungnya di harga 6.000-an atau 7.000, itu perhitungannya sudah lama sekali dan pernah dilakukan, dan mungkin Pak Antoni nanti ikut merefresh kita tentang cara perhitungannya versi Pak Kwik yang alternatif itu gitu loh. Itu untuk pertanyaan saya atas Bung Riki. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Gede. Saya sambung sedikit ya. Boleh, silakan. Boleh, silakan Iya. Pak Antoni. Ini begini, itu waktu saya bersama-sama dengan Pak Kwik, ya, Bung Gede, untuk bicara begini. Pertama begini, kita simplifikasi bahwa kita itu masih memproduksi 100%, artinya tidak ada impor, ya. Nah, di dalam kita produksi minyak itu
itu harganya namanya liftingnya itu harganya palingan kalau kita lihat itu $10. Nah, kita lihat Saudi Arabia katanya $8. Itu harga untuk mengangkatnya. Jadi per barel itu kurang lebih adalah anggap saja $10. Jadi ada yang $5 yang paling murah karena dia bisa economies of scale-nya sampai dengan $15 dan sebagainya. Itu $10. Nah, setelah dibagi-bagi hasil, itu kan ada cost recovery dan sebagainya itu ya. Nah, anggap saja bahwa itu kita bicara kita kerjakan sendiri $10. Jadi kita produksi satu barel $10. Lalu harga minyak mentah kemudian tiba-tiba menjadi $90. $100. Kita untung $90. Harusnya kita untung $90. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Pertamina hanya bisa jual, jadi masyarakat hanya boleh kemampuannya tidak ada daya beli. Dari yang $10 tadi, pemerintah mengatakan kepada Pertamina, Anda harus jualnya adalah $6. Ya, saya hitungnya barel aja sama aja ya semuanya ya. Nah, jadi dia bilang katanya $60 Anda harus jualnya. Berarti $100 dengan $60 itu ada selisih $40 kan? Harga Pertamina dia boleh jual $60, tapi beli dari pemerintah $100. Jadi Pertamina itu masih tekor $40. $40 itu yang dibilang kepada pemerintah bilang kepada publik, nih saya baik hati saya subsidi Pertamina $40. Tapi sebetulnya dengan menjual $60, Pertamina sudah pemerintah sudah untung $50. Jadi $100 tadi dia terima, ya udah untung 90 dari harga kosnya cuma 10, lalu dia kurangin dengan yang dia kasih subsidi. Jadi netnya kepada pemerintah adalah dia jual $60, ongkosnya itu cuma $10. Jadi dia untung masih $50. Jadi tidak ada subsidi, masih untung. Itu yang diindikan oleh Pak Kwik, bahwa kita ini masih untung, tidak ada subsidi kalau kita menghitung total keuangan migas itu tersendiri. Coba jangan ikut campur pemerintah. Ya, kita bilang kita menjadi sendiri, kita kasihkan satu pos sendiri, itu dia pasti surplus. Apalagi kalau impor itu yang Pertamax dan sebagainya sudah dijual ke ekonomian, sudah tidak ditanggung pemerintah. Nah, inilah bahwa seharusnya di negara-negara seperti Venezuela dan sebagainya, kita bisa tahu bahwa harganya itu adalah rendah karena dia berdasarkan harga produksi tadi. Harga produksi saya 10 barel, saya cuma jual kepada masyarakat 12 barel, $12 per barel atau $15 per barel. Makanya kita melihat harga di Venezuela itu rendah. Nah, terus kemudian dilihat lagi bahwa dia tidak menekan dengan harga ini. Dan kedua adalah mengenai harga yang berdasarkan mekanisme pasar internasional tadi kepada Pak Riki ya, Bung Gede, itu sudah dibatalkan oleh MA. MA tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah berdasarkan NYMEX, berdasarkan harga internasional. Itu tidak boleh. Itu sudah diinikan, sudah dibatalkan. MK ya? Ada itu. MK atau MA? MA ya? MA, itu waktu MA. Itu sudah lama itu. Seharusnya sudah ada begitu. Jadi tidak boleh memakai rujukan itu internasional lagi. Tetapi memang sulit. Kalau yang kita import adalah harga internasional. Itu bukan rujukan lagi. Karena itu harga real internasional, harga pokok pembelian gitu. Tapi yang milik pemerintah itu adalah dijual kepada Pertamina melalui harga rujukan MOPS, ya kan? Argus di Singapura. Nah, ini yang sebetulnya tidak boleh. Demikian kualifikasi saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Antoni. Selanjutnya, ini ada pertanyaan ya dari kolom komentar juga. Ada tanggapan sih, sanggahan dari Pak Budi Wardoyo.
inti dari apa yang beliau jabarkan di kolom komentar adalah perbedaan ideologi atau keterpihakan ini jelas mestinya diperjelas atau diperdalam khususnya untuk ke pemerintah kita ya, karena memang di sini tidak ada beliau melihat bahwasanya tidak ada keperpihakan nih dari pemerintah kita kepada rakyat seperti itu. Nah, lalu ada juga dari pertanyaan dari Bung Ancas. Pendekatan ideologis ini masih menyambung dengan pertanyaannya Pak Budi pernyataannya Pak Budi terkait pendekatan ideologis juga perlu penjabaran teknis juga gitu. Pertanyaannya contoh praktis dari negara lain yang berhasil mengontrol harga minyak atau energi bagi kebutuhan dalam negerinya itu ada nggak? Mungkin aku bisa bertanya ke Pak Antoni terlebih dahulu, baru nanti akan dilanjutkan oleh Bung Gede Sandra. Iya, sorry, tadi pertanyaannya adalah tadi terputus-putus, yaitu mengenai contoh harga minyak di negara-negara yang produsen minyak gitu ya? Enggak, jadi pertanyaannya itu ada nggak contoh praktik dari negara lain yang berhasil mengkontrol harga minyak atau energi bagi kebutuhan di dalam negerinya, gitu. Iya, itu sebetulnya banyak. Negara-negara produsen minyak umumnya adalah menerapkan yang tadi saya katakan, menerapkan kebijakan harganya berdasarkan dari harga produksi. Nah, misalnya kalau kita lihat, kenapa Malaysia bisa menjual harga yang setara Pertamax Plus, ya, yaitu RON 95, itu dengan harga kan kurang lebih di bawah Rp7.000. Dan di sini kita RON 95 yaitu sudah di atas Rp15.000. Itu ada diskrepansi. Apakah mereka subsidi? Dengan definisi subsidi yang tadi saya katakan, iya. Tetapi dengan keseluruhan harga dengan harga pokok produksi, itu tidak subsidi, dia masih untung gitu. Nah, ini perbedaan jargon daripada subsidi itu apa? Kalau kita produsen, harusnya subsidi adalah kalau harga jual lebih rendah dari harga produksi. Itu seharusnya subsidi. Selama harga jualnya lebih tinggi dari harga produksi, meskipun lebih rendah dari harga internasional, itu namanya bukan subsidi. Contohnya, kalau saya memproduksi di sini udang, ya, udang itu saya produksi dengan harga Rp100, saya jual Rp120.000, Rp120, tapi harga internasional 150. Apakah dapat dikatakan nelayan subsidi 30? Kan tidak. Ya, tetap dia dapat untung, tetap kita lebih rendah dari harga internasional, tapi bukan subsidi. Nah, tapi definisi di dalam minyak ini dikategorikan subsidi. Ini adalah suatu keanehan tersendiri dari jargon subsidi di minyak. Jadi kalau kita lihat, itu salah satu Malaysia yang berhasil, dan negara-negara produsen minyak itu jauh lebih rendah dari kita, apalagi Venezuela. Jangan ini, mungkin Bung Gede ada datanya itu berapa harga bensin di Venezuela, ya, dan di Irak, di mana itu semuanya, Kuwait, semuanya jauh lebih rendah dari kita, dan mereka berhasil mengendalikan itu karena pendekatannya dari harga pokok produksi, bukan dari harga internasional. Demikian. Oke, baik. Tadi sudah dipaparkan terkait penjelasannya oleh Pak Antoni Budiawan. Mungkin Bung Gede, kalau tadi kan kata Pak Antoni itu ada mekanisme di negara-negara itu yang mereka menjual harga BBM-nya kepada warga negaranya berdasarkan harga produksinya. Jadi tidak merujuk kepada harga internasional. Nah, bagaimana Bung Gede menanggapinya terkait masih merujuk kepada pertanyaan Bung Ances di kolom komentar? Ya, terima kasih. Ini sebelum saya ke sana, ini ada dari Bang Budi Wardoyo nih.
dia kan nanya yang belum terjawab justru persoalan ideologis katanya nih kan. Baru nanti masuk ke hal-hal teknis. Nah, kalau bicara soal ideologis memang benar sekali yang disampaikan oleh Bung Wardoyo ini, bahwa pemerintah kita ini memang keberpihakannya bukan kepada rakyat banyak gitu kan, lebih kepada pengusaha. Ini kan yang Bung Wardoyo menyampaikan bahwa subsidi publik dicabut, pupuk, kesehatan, pendidikan, ya kan. Sementara pengusahanya terus-menerus disubsidi terutama lewat Omnibus Law gitu kan, lewat tax amnesty yang sampai 2 kali, yang belum pernah ada di seluruh dunia, tapi hanya ada di Indonesia, tax amnesty diberikan sampai 2 kali gitu kan, biar sampai lolos kalian tuh orang-orang kayanya kan. Dan memang keberpihakannya sangat jelas pemerintahan sejak zaman SBY hingga zaman Pak Jokowi ini memang tergantung dari ekonom yang berkuasa ya, terutama di Kementerian Keuangan. Kita bisa melihat posisi ideologisnya memang bukanlah ekonom konstitusi gitu, bukan seperti aliran dari Pak Antoni atau Pak Kwik atau ekonom-ekonom yang lain yang bisa melihat perekonomian itu dari sudut alternatif yang keberpihakannya jelas kepada kepentingan publik, kepentingan rakyat gitu kan. Yang pertama adalah rakyat, baru setelah itu didahulukan mungkin kepada pengusaha. Nah, kalau ekonomi-ekonomi yang berada di pemerintahan sekarang, mengapa keberpihakan ideologisnya bisa seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Budi Wardoyo, yaitu karena ya mereka berbeda aliran gitu dari mazhabnya Pak Antoni gitu kan. Mazhab yang para ekonom sekarang ini kelihatannya memang berpihak kepada orang kaya dan anti orang miskin lah, kira-kira gitu ini posisi ideologisnya. Dan karena mungkin Pak Jokowi sebagai presiden juga nggak ngerti banyak tentang ekonomi, ya tergiring saja gitu dengan menteri-menteri ekonomi yang alirannya seperti ini, apalagi sudah misalkan menggunakan istilah-istilah teknis bahasa Inggris gitu yang membingungkan gitu kan. Tambah menurut lagi Pak Jokowi gitu, kemana-mana kan diseret-seret kan, disuruh buat amnesti 2 kali mau, disuruh telurkan Omnibus Law mau, disuruh hanya menaikkan gaji buruh hanya 1% gitu kan, mau gitu kan, padahal inflasi saja tadi dibilang Pak Antoni untuk pangan 11% gitu kan. Kenapa gaji kelas pekerja Pak Antoni ini cuma dikasih kesempatan naik 1%, 1,09% gitu. Jadi kena inflasinya udah selesai gitu kan, habis sudah habis penghasilannya, ditambah lagi kenaikan tadi rencananya Gojek lah, kemudian rencana kenaikan BBM inilah, LPG lah, dan itu jelas sekali keberpihakannya. Dan sementara kita melihat bagaimana orang-orang kaya gitu kan, misalkan pengusaha sawit, pengusaha batu bara itu seperti dianak-emaskan lah. Dan bagaimana juga tadi sempat saya ceritakan ada kehilangan potensi dari pendapatan dari windfall tax profit itu sampai ratusan triliun itu kan, seharusnya kalau itu didapatkan oleh pemerintah dan pemerintah itu memberikannya untuk subsidi BBM, kita bisa melihat, oh ini posisi pemerintahnya ini, kebijakannya ini memang alirannya berpihak kepada rakyat gitu kan, karena dia bisa mengambil keuntungan yang berlebihan dari orang kaya, dibagikannya untuk menambal subsidi untuk kebutuhan orang-orang miskin kan gitu seharusnya. Tapi kan tidak terjadi gitu. Bahkan kalau tidak salah Pak Menteri SDM baru saja bilang bahwa windfall tax profit itu tidak cukup nilainya untuk menalangi subsidi BBM gitu kan. Itu kan salah besar gitu kan. Jadi dari pihak Kementerian SDM saya sudah membatasi gitu. Jadi padahal yang namanya keadilan sosial untuk rakyat Indonesia, Pancasila sila kelima kan seharusnya diterapkan oleh pemerintah dalam momentum-momentum kayak gini ini nih, dalam situasi di mana pemerintah harus memilih mengorbankan rakyat atau lebih memajaki pengusaha. Dan saya coba kasih sedikit gambaran bagaimana pemerintahan ini berpihak kepada
pengusaha ini tercermin sekali dari angka tax ratio kita atau rasio penerimaan pajak Indonesia itu sangat kecil. Kita rasio penerimaan pajak Indonesia itu cuma di angka 9%. Ya kan, data pemerintah terakhir. Padahal rata-rata di Asia Tenggara saja Malaysia 18% gitu kan, di Cina aja 25%, Jepang 30-an%, rata-rata negara OECD, negara maju di Eropa itu 34%, bahkan negara-negara di Skandinavia, negara-negara yang menjadi acuan dari sistem welfare state dari Partai Buruh itu rata-rata tax ratio-nya di angka 40-an% lebih. Sementara kita 9%. Jadi artinya pemerintahan Indonesia, rejim perekonomian Indonesia ini, para teknokratnya tidak mampu untuk memajaki dari perekonomian, tidak mampu memastikan perekonomian ini bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Karena penerimaan pajak kita sangat rendah ya, akhirnya bagaimana cara menalanginya? Mengeluarkan surat utang dengan bunga yang sangat tinggi dan paling tinggi juga di Asia Tenggara gitu, dengan rate yield sekitar 7%, 6-7% itu sangat tinggi. Bahkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang kredit ratingnya itu di bawah dari Indonesia, itu mereka bisa memberikan bunga, memberikan kupon itu yieldnya cuma 3%, 2%. Kenapa Indonesia dengan rating lebih baik itu harus 6%? Nah, apa yang salah dengan pasar uang di mana kita mencari surat utang? Nah, itu juga itu akhirnya memberatkan fiskal pemerintah Indonesia, sehingga beban bunga utang itu yang awalnya Pak Jokowi tahun 2014 sekitar beban bunga surat utang itu hanya 70 triliun, ini sekarang sudah 440 triliun. Sudah naik berapa kali lipat, itu udah gila, itu udah berkali-kali lipat lah, dan itu sangat besar dan wajar dan akan terus naik dalam kisaran 50 T setiap tahun. Jadi kalau sekarang 440, dia akan naik 500 T tahun depan, naik lagi tahun depannya mungkin 600 T, sampai seluruh penerimaan pajak kita habis hanya untuk membayar bunga utang. Jadi itu dari saya, ya. Boleh kalau ada yang lain silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, boleh. Silakan Pak Antoni. Ini mengenai ideologis, bahwa sebetulnya adalah setiap barang publik itu harus dihitung mengenai kemampuan rakyat untuk membayar. Jadi bukan tergantung dari APBN, apakah jebol atau tidak jebol, sanggup atau tidak sanggup. Karena itu APBN tinggal mengalokasikan aja dari dana yang satu ke dana yang lain, yang tadi dikatakan oleh Pak Budi Wadoyo, ini keberpihakannya kemana? Nah, jadi apakah harga Pertalite kalau seandainya 10.000 itu adalah menjangkau atau di dalam jangkauan dari masyarakat banyak pengguna Pertalite? Nah, di negara maju saja seperti Amerika Serikat itu memberikan subsidi kepada fosil. Jadi mereka itu ada subsidinya sekitar, kalau nggak salah, ada hampir dalam 5 tahun itu 450 miliar dolar lebih. Jadi dari per bulan itu, per tahun itu kurang lebih 80 miliar. Ini rencana dari 2019, ya itu waktu ada plan untuk ke sana, gitu, budget office-nya. Jadi artinya di negara kapitalis yang sekapitalisnya juga itu mempunyai beberapa adalah subsidi, tinggal tergantung dari kemampuan rakyatnya. Di Indonesia suka dikatakan bahwa subsidi ini adalah salah arah. Sekarang saya mau kasih suatu ilustrasi. Kita tahu di negara maju, sekolah itu adalah gratis. Ya, tidak bayar ya di negara maju. Dari SD, SMP, SMA itu tidak bayar. Kecuali untuk benar-benar swasta. Tapi seperti di Eropa Barat itu kebanyakan tidak ada. Jadi itu adalah disubsidi oleh negara. Jadi semua sekolah tadi itu dibiayai
gurunya, dosennya, dan sebagainya dibiayai oleh negara. Artinya itu subsidi di dalam bidang pendidikan. Kemudian mereka yang mempunyai pendapatan 1 juta US dollar, 5 juta US dollar, 10 juta US dollar per tahun, tetap anaknya itu tidak bayar. Bukannya dibilang Anda mampu, Anda bayar. Ini untuk orang yang tidak mampu saja, bukannya begitu. Jadi kalau kita lihat bahwa ini subsidi, ini adalah sudah untuk kesemuanya itu. Mereka yang namanya rakyat, mereka berhak mendapatkan. Nah sekarang apa bedanya? Rakyat yang mampu dan rakyat yang tidak mampu. Bedanya adalah yang mampu sudah membayar pajak lebih tinggi dari yang kurang mampu. Dengan pajak progresif. Artinya apa? Artinya kalau pajak progresif, kalau yang pendapatannya lebih rendah, kecil, dia tidak bayar pajak, yang naik dia bayar 5%, naik lagi dia bayar 10%, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita lompatnya di sini terlalu banyak, 5%, 15%, 25%, dan seterusnya. Kalau Singapura lompatnya cuma 3%, 3%, 3%. Nah, artinya apa? Artinya bagi yang pendapatan yang besar, dia sudah bayar sudah 35% di atas 5 miliar. Artinya setelah pajak PPH itu sedang selesai dengan pajak progresif, artinya kondisi masyarakat mampu dan tidak mampu itu sama. Jadi sudah selesai itu, karena yang mampu sudah membayar pajak, dan pajak itu yang dia bayar diakumulasi, ini untuk diberikan subsidi. Ya, kalau yang lain itu mendapat harga lebih murah, dia juga berhak. Ya, inilah suatu konsep yang namanya kalau di Eropa, makanya kita tidak lihat bahwa, oh ini salah sasaran, ini tidak salah sasaran, tidak begitu. Tapi masalah di Indonesia adalah, mereka yang berpendapatan besar sekali, dikenai pajak hanya kecil, yaitu pajak dividen. Pajak dividen itu cuma 10%. Nah, ini yang masalahnya di kita. Jadi si kaya ini tidak memberikan kontribusi pajak yang seharusnya. Sehingga kita punya kemampuan fiskal kita semakin lama semakin berkurang kemampuannya untuk membiayai hal-hal yang seperti ini. Nah, lalu yang dijadikan korban adalah ya rakyat kita yang katanya tidak tepat sasaran dan sebagainya dengan banyak sekali alasan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni Budiawan dan Bung Gede Sandra. Aku akan membacakan kesimpulan ya terkait diskusi kita pada siang hari ini. Jadi tadi merujuk kepada pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber, itu ada keganjilan data ya, ada keganjilan data antara data dan pernyataan pemerintah. Itu yang pertama. Jadi tadi ada peningkatan nilai subsidi BBM sebesar 181%, yang dimana ada nilai yang tidak wajar, karena kenaikan harga minyak mentah dunia dalam periode yang sama itu tidak sebesar itu, bahkan hanya 50%. Tapi kenapa ada kenaikan yang ganjil gitu ya, seperti itu. Lalu juga ada ada pendapatan negara yang naik itu 50%, dan itu sebenarnya Indonesia itu masih surplus gitu dari sisi APBN. Lalu juga tadi disebutkan ke permasalahan yang ada di Indonesia oleh Pak Antoni terkait masalah pajak ya. Pajak bagi mereka yang berpenghasilan atau pendapatan besar itu dikenakan pajak yang relatif kecil, seperti itu. Jadi lalu permasalahan kenaikan harga BBM ini patut dikaji lagi oleh pemerintah, karena ada kemungkinan adanya indikasi korupsi di sektor energi. Seperti yang tadi di Bung Gede sudah sampaikan, perlu atau harus segera dilakukan audit di sektor-sektor energi negara, karena ada peningkatan kenaikan
kenaikan yang kurang masuk akal gitu ya terkait harga BBM, harga subsidi BBM itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bung Gede Sandra sudah meluangkan waktunya hari ini, dan Pak Antoni Budiawan telah hadir bersama kita pada webinar seri ke-14 BBM Naik Rakyat Tercekik. Semoga diskusi pada hari ini bisa lebih lagi menajamkan perspektif kita sebagai rakyat Indonesia agar lebih kritis lagi menanggapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu, atas waktu dan kesempatannya, terima kasih Bung Gede Sandra dan Pak Antoni. Sama-sama. Diskusi ini akan saya tutup karena sudah waktunya untuk beralih ke diskusi selanjutnya gitu. Nah, kalau gitu terima kasih juga untuk seluruh kawan-kawan yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Diskusi ini akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan semua. Hidup rakyat, Partai Buruh, Negara Sejahtera. Kita adalah kelas pekerja.